Ada yang dari Tokyo, ini hari-hari wibu pasti. Kalau beneran jangan gitu. Siapa tahu beneran ini nggak boleh kita ya langsung contohnya. Tapi dia Chow juga langsung muncul bersamaan dengan Ruby. Dan yang terakhir dari Didi Serena adalah Kufra. Based dalam Land of. Dan inilah dia match yang kedua. Game yang pertama antara geng Kapak Basreng versus DDE Serena. Masih ditemenin sama Colius dan juga Virgilalia. Dan kali ini akhirnya Jiwin aka Earl ini menurunkan kembali nih dari Serenanya. Cukup jarang terlihat. Terakhir aku ngelihat dia itu kalau nggak salah di salah satu turnamen yang cukup besar. Dan dia akhirnya turun kembali. Ini aku cukup penasaran sih. Tapi ini dia Lucky Boy dan juga Oing Oing. Ini kayaknya Oing Oing waktu masih pendek. Tadi gondrong rambutnya. Oh iya, fotonya betul. Kayaknya 2 tahun yang lalu. Karena atau setahun lalu lah ya. Kan rambut cowok kayaknya masih cepat panjang ya. Iya, makanya Oing Oingnya tadi ini beda rambutnya. Tapi Niskanya juga dicicil-cicil sama Giselle biasa. Iya, biasa, Mami Giselle. Ele. Mami Betul. Giselle. Ini Ele lagi cosplay jadi Mami Giselle ya saudara-saudara. Jadi dia hasrat melindunginya sangat tinggi. Tapi harus hati-hati juga karena Breath of the Ocean dari seorang Chess ini juga sangat berbahaya. Terutama ke arah seorang Funi. Dan ternyata Chow-nya itu dipegang sama Funi. Tapi hati-hati, Kairon juga bakalan melihat ke arah orange buff-nya. Dan ini udah mulai digangguin sama Sky dan juga Ele dan juga Jiwin. Oh, tapi harus hati-hati juga. Bakalan menjadi first blood tentunya. Dan langsung saja diberikan kepada seorang Sky. Well, itu pertandingan cukup baik. Tapi ini dia, bahkan Rough Wave-nya mulai di Arrow Wave lagi. Breath of the Ocean. Tadi kalau naik ke arah 2 hero, tapi Funi masih bisa survive dan dia pun harus recall. Ini terjadi sedikit pertukaran role ya. Yang biasanya Serena mid lane, Chow roamer, ini jadi balik. Tapi di sini Earl sebagai roamer dia bakal kesulitan untuk bisa clear lane, sehingga dia hanya nahan aja supaya Funi gak ketinggalan gold dan juga level tuh. Benar. Makanya dia gak mau cepet-cepet clear. Iya, sekarang tadi juga kan memang Funinya pulang dulu ya tadi ke base. Makanya dia tadi yang nahan adalah Earl itu sendiri. Tapi kalau kita ngelihat dari orange buff-nya ini bakalan digangguin juga sama Riemann tentunya. Tapi kenanya ke arah Sky, bukan ke arah dari buff-nya. Dan sekarang bakal coba untuk digebukin lagi. Tapi Sanguin Claw-nya cakep banget dari seorang Chinchara Chow. Berhasil mendapatkan 1 Riemann. So ini berarti 2 kill tanpa balas langsung diamankan oleh teman-teman dari GPX Basreng. Yap. Ini early yang bagus banget untuk mereka menemukan tempo early-nya, tapi ini dia chess-nya mencoba untuk langsung hajar dengan Ocean ODD. Bahkan Funi harus menjaga jaraknya kembali, gak mau terlalu komit karena saat ini Kapak Basreng sedang mencoba untuk melakukan setup walaupun junglernya jauh, kayaknya di bottom lane loh. Iya, tapi dia kayaknya di setup? Di setup mungkin dengan harapan mancing dari chestnya atau mungkin dari Riemann-nya sendiri karena sepertinya mungkin mereka mau mirroring di bawah tuh, mau mencoba untuk ambil di bawah, jadi di atas pura-pura aja terlebih dahulu. Tapi ternyata Sky udah bakalan harus cukup kesulitan. Rock Wave-nya tadi mengejar, tapi sekarang masih ada Jab juga yang bakal dikeluarkan untuk mundur, tapi terkena ternyata dari Breath of the Ocean-nya. Oh, harus hati-hati juga, masih ada Bad Fish dikeluarkan, langsung coba ke arah seorang Chess dan berhasil didapatkan 1 kill tambahan. Nah ini dia Bad Impact langsung diajar, tapi Taehyung tadi hampir aja connect ke arah Riemann, untungnya masih belum bisa connect nih ya. Kalau nggak dipati lele panas dingin dia lah. Iya betul, langsung pulang dulu. Kalau jadi kayak mode background sound TikTok. Astaga. Tadi The Way of Dragon kalau bilang skidit boom. Iya ampun. Skuk ya. Tapi kalau kita lihat juga tentunya dari Kairon dan juga Miska mencoba untuk ke arah seorang Giselle, tapi Ele masih bisa pulang tentunya ke dalam base. Dalam bentuk layar abu-abu. Iya, layarnya kan mau tidak mau hitam putih dulu. Dan turtle pun menjadi didapatkan oleh DDE Serena. Harusnya terjadi bisa dibilang sedikit display ya tadi ya dari geng Kapak Basreng karena tadi mencoba untuk overextend tadi sepertinya, tapi ini dia bouncing ball dikeluarkan, bahkan Sky pun harus mundur. Apakah bakal dicoba untuk dikontes karena walaupun darah Tarales karat ini bahaya banget. Tyrant Rage dikeluarkan, Circling Eagle dihajar juga, Sky-nya pun tumbang, dan seperti yang gue bilang itu 4 hero. Kalau Sky mencoba untuk mencuri rugi karena yang ada di DS Arena dapetin turtle, dapetin jungler. Iya, dan ini malah jadi mungkin ada sedikit miskomunikasi juga ya. Dan tadi pun Ele masih cukup jauh juga berjalan dari area base-nya karena kan dia baru hidup kembali. So dia agak sedikit terlambat karena Sky-nya tadi mungkin pemikiran dia adalah dia nggak mau lepasin objektifnya. Dia mau nakut-nakutin teman-teman dari DDE Serena, tapi mereka juga sadar mereka unggul dari segi jumlah. That's why berani untuk majuin dan cicil-cicilin Sky-nya. Ini dia Falling Star Moon dari Miska, tapi Giselle mulai langsung nge-backup. Aneh banget. Nama lu Dele aja deh ya. Tapi ini dia langsung di Circling Eagle, bahkan Chinchara Chow yang menjadi korban
dari siraman air terjun. Tapi dari seorang Earl, dia langsung nge-backup ke area bottom lane. Dan gerobak goldnya dikasih untuk Sky dulu nih, karena Ele masih, Cincau masih harus tertumbangkan. Betul, dan ini juga penting ya tentunya untuk bisa memperkaya dari jungler itu sendiri. Karena tadi Sky udah sempat ke take down juga. Oh, tapi tepok nyamuk dapat 2 orang tentunya. Masih ada bouncing ball, mundur dulu sedikit, mundur dulu bersama dengan Earl. Harus mundur ke belakang, Sanguin kau kena ke arah seorang Chill. Oh my god, harus mundur lagi tentunya. Regroup dengan teman-teman dari DDI Serena yang lainnya. Berbahaya banget kalau misalnya sampai kepisah lagi, dan bahkan Riman pun harus pulang karena dia punya mana udah nggak banyak. Tapi Chill, harus hati-hati, kena lagi. Oh, bad impact yang terakhir berhasil mengenai ke arah seorang Chill. Hati-hati, masih ada Lele, connect juga, dan coba untuk dicicil aja terlebih dahulu. Sanguin claw-nya nggak kena ternyata, tapi bad impact-nya itu mantep banget loh dari tadi. Tepok, satu bar HP terus menerus digerus. Wave Dragon mulai dikejar juga menuju ke arah Keiron dari 31 bar. Dia mau Pandit, masih bisa ada penyelamatan dengan Tidal Rage. Gisela dalam bahaya, tapi Keiron memang bisa ditumbangkan oleh Cincara Chow. Faris Arbor menumbangkan Ele yang menjadi 1 tukar 1. Sedangkan Backface juga mulai di pop up. Earl mencoba untuk mundur ke arah belakang karena ada 3 hero yang mencoba mengejar dirinya. Yes, info yang bagus sekali dari teman-teman di Serena. Dia tahu kalau Ruby-nya tadi udah keluar flickernya. That's why ketika Miska berani untuk maju, Ele udah gak bisa kabur kemana-mana karena flickernya udah dipakai duluan. Tapi harus hati-hati juga di area mid lane. Lelenya hampir saja mengenai ke arah seorang Esmeralda. Masih berada di area tengah dengan 3 orang dari Didi Serena. Tapi teman-teman dari GPS Basreng juga udah mulai bakalan masuk. Beda Top Diogene coba untuk masuk lagi di combo dengan Circle Eagle dan langsung berhasil menumbangkan ke arah seorang Sky. Cuma Dragonnya kena ke arah seorang Chess dan menjadi shutdown tentunya untuk seorang Ele. Itu pertukaran yang lumayan cukup baik sebenarnya dari GK Pak Basreng karena dia langsung sigap dari seorang Funi. Jadi Wave Dragon juga sempat dikeluarkan walaupun memang gila sih. Seperti yang Kolis mention ya, bahwa Chess dengan permainan surprise attack ini bakal jadi PR bagi GK Pak Basreng. Tadi ketika draft udah sempat Kolis sebutin, karena dari mereka semua untuk yang open map saat ini tuh nggak terlalu banyak hero nih. Iya kan, paling ngandelin Abyssal Trap dari Selena di early game. Betul, untuk sekarang. Tapi seenggaknya dengan kelincahan dari seorang Chow dan juga Ele yang bermodalkan Ruby dan sering banget rotasi, nah ini bisa jadi. Tapi harus hati-hati juga Riman. Sepertinya bakalan menjadi bulan-bulanan dari teman-teman GPX Basreng. Oh, kayaknya berhasil mendapatkan 1 orang. Sementara itu Chess maju ke tengah formasi dari teman-teman GPX Basreng dan mundur ke belakang, diganti lagi front line-nya dengan seorang Esmeralda. Namun sayangnya harus ter-take down 3 orang dari DDI Serena. Berhasil ditumbangkan tanpa balas. Dan ini kayak Pak Basreng udah enak banget karena Cincau udah dapetin 6 poin kill. Walaupun saat ini Taran Revenge dari Keiron belum mau dilepaskan. Dan mereka mencoba untuk mengincar outer middle turret. Dan Pendant bagus banget dari seorang Ele, connect ke arah 2 hero. Tapi belum mau di follow up. Tyrant Rage gak connect ke arah tembok. Dari Cium mencoba untuk masuk juga. Dihajar juga dengan Circling Eagle. Tapi Wave Dragon skip gak dilanjutin pakai boomnya. Karena Keiron masih bisa kabur ke belakang. Outer middle turret masih bisa bertahan. Oke, hampir saja tadi untungnya yang kena seorang Miska. Karena kalau yang kena seorang Kajita yaitu Chess nih pasti bakal di all in banget. Tapi 1 outer turret yang berada di area mid lane bakalan berhasil dihancurkan oleh seorang Sky. Sementara itu ternyata Chess harus menjadi bulan-bulanan lagi. Miska berada di tengah formasi dari GPX Basreng. Mereka sudah mulai muncul teratur. Ele bakalan coba untuk mendapatkan lifesteal tambahan. Sayangnya gak cukup kalau di hadapannya seorang Esmeralda. Oke, tapi dari Funinya kali dia menjadi incaran. Sanguin Claw pun connect. Dan Rage mulai dihajar menuju ke arah Sky yang mencoba untuk escape. Tapi sayang sekali Cincaunya masih berhasil untuk mendapatkan Chill. Keiron, dia berhasil untuk nge-take seorang Sky walaupun harus ditukarkan nyawanya. Jungler, tukar jungler. Wah, 2 tukar 2 juga tentunya. Tapi dan memang ini sempat formasi yang sempat digunakan oleh Aura Fire. Di mana dia menggunakan Hyper Kufra atau jungler Kufra yang digunakan oleh Hype. Dan kalau dari itemization, Kufra tetap dia fokus terhadap item defensive. Itu ada Molten Essence, Death Knot Armor, dan juga Shield untuk menuju ke arah Dominance Ice. Sedangkan kalau dari ini Kadita bentar lagi bakal sakit, udah ada Clock of Destiny dan menuju ke Lightning Truncheon. Tapi kalau seandainya dari seorang Funia, dari Sky udah ada War Axe dan juga Hunter Strike yang harusnya menuju ke Malefic Roar biar sekali gebok auto bonyok. Waduh, biar sekali gebok auto bonyok ya tentunya, dan itu bakalan makin maknyus lagi. Tapi harus hati-hati juga nih, Lele dari seorang Earl tentunya sangat mengintimidasi ya ke arah jungle dari DDI Serena. Virgi hadir. Apa sih keuntungan Kufra kalau dijadikan jungler? Keuntungan Kufra untuk dijadikan jungle, tebel iya, sakit iya, bouncing ballnya juga bisa jadi untuk kabur karena dia
jatuhnya semi anti-sisi ya. Walaupun kalau misalnya kena Lily Serena dia nggak bakalan berhenti kena stun, nggak bakalan balik ke formnya, tapi sebagai bolanya dia tetap diam. Cuman seenggaknya dia punya mobility bakalan lebih enak dan lifesteal. Oke. Dari pasif. Tapi ini dia mulai juga dicicil-cicil mencoba untuk mancing ikan di air keruh. Ya kan? Karena kondisinya masih 5 lawan 5 untuk saat ini dari Gengapak Bastreng mencoba untuk memancing teman-teman dari DD Serena supaya team fight. Tyrant Revenge udah mulai dikeluarkan, connect ada 2 hero. Tyrant Rage bagus banget, langsung di follow sama teman-teman dari DD Serena. Sedangkan langsung tercatat Cincau-nya yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dihajar dengan Circling Eagle. Sedangkan Earl dia mencoba untuk mundur dengan skill Geralt-nya. Dan kali ini yang Kolius bilang memancing ikan di air keruh karena Lordnya dalam bahaya. Walaupun Sky masih bisa menculik seorang Chill, tapi Sky-nya mencoba untuk melakukan pencurian. Bahkan Lordnya tercuri kembali oleh seorang Sky. Dan Earl mencoba untuk kabur, di cover oleh seorang Ele. Konek karena 2 hero walaupun Ele harus tumbang. Double kill masih didapatkan. Circling Eagle menuju ke arah Wunderdul, tapi masih ada Skuknu, Ragnu. Uknanya belum mau dikeluarin. Belum, sabar. Iya, set. Oh iya, oke, masih bisa tentunya. Cuman untuk nakut-nakutin aja ya tentunya karena teman-teman dari DD Serena. Tapi Lordnya karena sudah berhasil tercuri dan ini dia instant replay presented by Virgo. Dimana tadi posisinya keren buat ya. Berani banget nabrakin ke arah 5 hero. Benar. Karena memang Lord itu kan harganya mahal. Dan job desk seorang jungler adalah mendapatkan objektif Lord, itu yang paling penting. That's why dia masih mendapatkan objektifnya dengan baik. Walaupun di sini harusnya kalau Ele nggak cover tadi harusnya bisa kabur, cuman karena jiwa defensifnya Ele ya bagus banget menurut Kolius, dia langsung mencoba untuk mengcover seorang Wunderdul. Betul, tinggal gimana memanfaatkan dari kondisinya juga ya. Kadang ada yang harus memang direlakan, ada yang harus dipertahankan. Kayak cinta. Tapi kalau kita lihat juga tentunya Cincau sudah kembali lagi ke dalam line of down karena tadi sempat take down. Dan bahkan satu bad impact-nya tadi pedih banget loh ke arah seorang Chill. Setengah darah kok, Lius. Langsung diajarkan tadi ya. Dari sini juga Ele mencoba untuk dihajar dengan Tyrant Revenge. Walaupun seperti kita tahu Ele udah mulai tebal, tapi ini dia ya, narik jodohnya Pulung. Siap, Le. Nggak dapat siapapun. Nggak. Itu teori menarik minion supaya clear-nya lebih cepat. Oke. Gitu. Kirain memang nggak sengaja. Ya? Teori menarik minion gitu aja. Supaya nggak dekat-dekat sama base turret. Nanti kan kalau dia clear minionnya malah yang ada dia bisa diserang sama base turret. Tuh, jadi two lane pushnya juga jalan di area top dan juga bottom lane. Kalau kita lihat juga tentunya posisi dari teman-teman di DD Serena, oke, mereka lebih prefer untuk nge-defend di area bottom lane karena di top lane-nya tadi masih ada Miska juga yang dikirim untuk mendefense turret yang berada di top lane base turretnya. Jadi ini tinggal base turret dari DD Serena dan mereka harus bermain secara defensif sambil Gengapak Bastreng sepertinya bakal melakukan formasi freeze lane supaya mereka nggak dapetin gold, nggak dapetin level, dan nantinya ketika Lordnya bakal muncul dalam waktu kurang lebih 15 detik baru dihajar. Tapi ini dari itemization bagaimana, Virgi? Dari itemization-nya kalau ngelihat ke arah Karen ya, dia udah jadi satu Molten Essence juga, dia udah bawa Dreadnought Armor, terus dia ada satu lagi itu Dominance Ice sama setengahannya dari Magic Defense ya. Itu biasanya Silent Rope. Biasanya nanti kayak bisa ke Athena juga jadinya. Dan kalau Molten Essence sih ini enaknya dia siapapun yang deket dari cover bakal kebakar. Dreadnought Armor ini harusnya nanti buat nahan ke arah seorang Sky. Yang mana dia itu setengahannya anti kiras ya teman-teman untuk physical defense. Jadi ini bakalan lebih sustain ketika nanti dia coba untuk let's say ngegeprek ke arah Sky. Atau nanti kalau misalnya kena sama Wunderdul dari dia punya The Way of Dragon, itu masih bisa sustain dari Kairon-nya sendiri. Tapi di sini Funi mencoba untuk menculik karena corrosive strike yang masih cukup on time sehingga skip boomnya nggak bisa keluar. Tapi harus hati-hati. Ciwin udah mulai kelihatan juga nih dari Earl-nya harus mundur dulu ke belakang tentunya. Udah mulai coba diloncatin lagi dengan menggunakan falling star moon-nya, bahkan harus take down di belakang. Sky coba untuk melindungi ke arah seorang Cincau. Sanguine Claw berhasil mengenai ke arah seorang Brody. Miska masih bakalan menjadi frontliner untuk teman-teman dari DD Serena. Tapi Funi lihat dia mundur ke arah yang sebaliknya. Dia coba untuk regroup lagi, mempertahankan dari turret yang berada di area mid lane, namun agak sedikit kesulitan karena sudah mulai sekarat dari Sky dan juga Funi. Dan ini PR dari DD Serena adalah ngincer Cincau karena dari tadi Cincau memberikan damage yang begitu sakit yang Virgi. That's why siapapun yang bisa masuk kayak Miska, kayak misalnya Chess, dia tuh harus benar-benar aim Cincau secara keseluruhan. Atau bahkan Kairon, dia harus main di lini depan supaya Cincaunya ini gak dapat posisi enak untuk melepaskan kelelawar kesepian.
keluar kesepian. Karena memang dari tadi positioningnya Cincau ini cukup bagus, aku bisa bilang. Susah banget untuk nyari dia, bahkan dia cuma ke take down 2 kali terlepas dari berbagai percobaan yang dilakukan di Serena untuk menculik dia gitu loh. Tapi balik lagi karena cover dari teman-teman GPX Basreng juga cukup baik, tentunya dari Ciwin dan juga dari Earl ya, ataupun dari Funi juga yang selalu setia melindungi. Tapi harus hati-hati lagi karena Ciwin barusan terlalu offside. Funinya berada di area samping, dia maju agak ke depanan dan Sky-nya di belakang. Momen ini langsung dimanfaatin sama teman-teman dari GG Serena. Oke, tapi best of turret berhasil untuk dihancurkan. Bahkan Miskanya tadi terkena Sanguine Cloud dan langsung tertekan karena bad impact-nya pedes banget. Kita lihat base middle turret pun masih berhasil diamankan oleh seorang Sky. Sanguine Cloud connect ke arah Riman yang mencoba melakukan defensif walaupun digebok-gebok dan langsung tersettle juga oleh seorang Sky. Base-nya terbuka lebar. Keiran yang mencoba untuk bertahan ternyata terkena bad impact, tapi Roveve-nya ternyata gak bisa connect beserta Brace of the Ocean. Pada revenge langsung dicapit lagi dan lagi akhirnya Keiran pun langsung tumbang dan triple kill berhasil didapatkan oleh seorang Sky. Looking for Maniac. Sky, hei, hati-hati. Walaupun dia udah tahu mau menang, ya udahlah sekalian aja. Cacing-cacing, naga-naga. Kita gebok sampai dapat. Iya.